Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah, dijauhkan daripada wabah bala bencana musibah, dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberikan kekuatan keimanan keislaman, diberikan kekuatan dalam beribadah, diberikan keimanan dan keislaman yang kuat, dijaga oleh Allah iman Islamnya, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Pada hari ini hanya yang saya mau sampaikan satu. Ketika kita mau menjadi orang soleh, ketika kita mau menjadi ulama, ketika kita mau jadi pendakwah, penceramah, mau menjadi guru, masalahnya di dalam hati kita. Ketika kita menjadi orang alim, orang soleh, pendakwah, penceramah, pasti banyak juga ulama dan orang soleh yang mempunyai sifat ketidaksukaan kepada orang soleh pun, kepada ulama pun, persaingan. Sebab itu kita harus kembali kepada keikhlasan. Seperti tadi khutbah Jumat ya, tentang ikhlas. Karena jadi orang kaya, musuhnya orang kaya juga. Menjadi ustadz ulama ustadz juga banyak yang iri. Sebab itu kalau kita ikhlas, selamat kita. Beliau kepala sekolah di Banten, tepuk tangan dong. Kalau beliau ini pedagang makanan di Banten, hebat, pantang menyerah, tidak patah semangat. Jadi kesuksesan itu didapat bukan dengan kelemahan, tetapi mempunyai semangat dan kemauan yang tinggi, didasari dengan keikhlasan. Udah jadi kepala sekolah berapa tahun? 4 tahun. Udah 4 tahun jadi kepala sekolah. Itu santri nggak ada yang ngajar di sana, Bang? Ngajar. Ada santri juga? Dari sini? Terus tadi kok sempat ngajar sebelumnya. Yang mana itu? Oh ini, udah nikah pindah? Kemana? Lagi ame yang dekat sama istrinya. Oh, bukan karena gajinya sedikit. Kan kalau gaji dari pemerintah ya, kalau guru dapat gaji, bikin terus tuh proposal, jangan malu-malu bikin proposal, minta bantuan ini, minta bantuan itu. Pemerintah kalau nggak dipakai duitnya, saya kasih tahu ya, buat kawin lagi. PNS itu, PNS itu pegawai sipil negara itu banyak yang nakal, masih mending kawin lagi. Kalau berzina, ayo siapa mau tanggung dosanya? Nakal-nakal PNS. Makanya itu rukun kelima Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya guru-guru ini harus bikin permohonan permintaan proposal supaya gajinya ditanggung oleh pemerintah. Kalau kita diam, lembek benyek, ikhlas aja, tawakal aja, Allah itu mau melihat kerja keras kita. Allah sudah menerima ikhlas kita, tapi kerjaan kita dari mana? Tadi seperti disampaikan khutbah tadi kan, pahala orang yang bekerja, orang yang mencari nafkah, orang yang mencari ilmu lebih dibandingkan orang yang hanya duduk diam gitu. Terus sekarang ngajar di mana, Bang? Di kampung, udah kaya. Terus kerja apa? Ngajar juga di sana, pengajian, majelis. Oh pinter ya, sambil berdagang sambil berjualan. Iya, soalnya antum, kita kan para ulama, para ustadz, kita nggak bisa berceramah ada tarif.
bayar berapa, amplopnya berapa, nggak bisa. Makanya harus berdagang pinter di sini bang. Namanya siapa bang? Jadi itu Ustadz Dito. Orang mana? orang Tangerang juga. Orang Tangerang. Oh, Masih satu kecamatan. hebatnya. Anak berapa Ustadz? Baru nikah. Oh baru nikah. Ustadz Dito. Jadi Ustadz Dito sambil berdagang makanan. Iya, Hmm. Apa itu? Oh makanan snack bocil SD ya. Iya, hebat. Kalau ini rumah makan, punya rumah makan, jangan manfaatin makan gratis, jangan bayar. Iya. Lihat beliau tuh. Saya juga kalau sama beliau tuh nggak berani mau ambil untung. Enggak. Saya kalau mau makan mesti berdagang, baru saya bisa makan uang itu. Kalau dari kasih orang, saya simpan sampai numpuk di rumah tuh. Saya nggak makan uangnya, saya nggak simpan, saya bagi-bagiin lagi duitnya. Iya, karena orang kan juga beri uang itu kan sedekah, sodako, infak. Orang kasih uang itu kan sedekah. Sedangkan para habib itu nggak boleh makan sedekah. Makanya kalau mau makan enak, bekerja. Kalau mau punya uang, berdagang. Kalau mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, daftar. Itu 3 ya Ustaz ya. Jadi kepala sekolah yang rajin, yang semangat. Jangan lupa uang bos ambil terus tuh. Nanti dibuat PNS, bikin kawin lagi dia. Mau bikin undang-undang istri boleh 2 PNS tuh, bayangin. Sempak uang rakyat, celana uang rakyat, sepatu uang rakyat, nggak tahu malu. Makanya kalian ini yang pede-pede maju, yang baik-baik ini, yang sholat 5 waktu, harus jadi orang sukses. Dan bangga, saya juga senang ya Allah, ada kebanggaan dalam hati kalau santri itu dia punya kerjaan yang layak, menjadi manusia yang sukses, ya, mapan, berkeluarga, menikah, dia punya anak. Itu kebanggaan Allah, bukan kebanggaan saya. Allah yang bangga. Nanti di akhirat dipanggil, ini hambaku yang rajin belajar, ini hambaku yang punya sekolahan. Allah ngomong sama kita, nanti ngobrol. Kecuali orang-orang kafir. Orang kafir tidak diajak ngomong sama Allah, tidak diajak ngobrol, langsung masuk neraka. Hanya orang-orang Islam diajak ngobrol. Kerja apanya? Kerja kamu makanannya jualnya ikhlas nggak? Berdagangnya sehat nggak makanannya? Itu Allah tuh maha teliti. Bayangin, Allah kan maha teliti. Bangga Allah lihat kita hambanya saling membantu, saling menolong. Iya, tapi kalau saling iri, saling dengki, ntar Allah panggil juga, kamu tuh hatinya busuk gitu, hati kamu jelek. Allah akan ngomong juga, kamu iri sama si fulan, kamu nggak ikhlas orangnya. Tadi seperti khutbah tadi disampaikan, bukan untuk saya kamu bersedekah, memberi uang, memberi makan, memberi ilmu, menolong apa namanya itu, pejabat, menolong rakyat. Bukan menolong rakyat, menolong perut kamu. Allah malah bilang begitu. Yang kamu tolong anak-anak kamu, tidak ada rakyat yang kamu tolong. Memperkaya diri kamu, karena Allah maha tahu. Makanya Allah lebih ikhlas, Allah lebih ridho kalau orang soleh jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi PNS. Makanya orang soleh juga harus percaya diri. Saya pernah di Kecamatan Bandung itu, Kecamatan Bandung, ibu kota Bandung, apa namanya itu? Ibu kota Bandung, namanya, ibu kotanya itu kan Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Kalau gubernur di mana itu tempatnya? Kota Gedung Sate lah, daerah situ ya. Itu masjidnya besar gede, yang sholat sedikit. Padahal PNS semua itu, yang sholat sedikit. Saya kan sholat di situ dulu. PNS itu males sholat,
Sama Tuhan aja nipu-nipu, apalagi sama rakyat. Makanya kalian itu bangkit, selesai dari pesantren, berdagang, berusaha, berjualan, menikah. Guru itu nggak minta apa-apa, yang penting kamu sudah sukses, sudah lihat wajahnya, sudah senang, guru itu bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau miskin murid, madesu, masa depannya suram, begajulan, nggak ada kerjaan, selengean, pokoknya is my life gitu, ini hidupku, nggak mau diatur, nggak ada peraturan. Iya, iya, jadi akhirnya jadi anak punk, anak metal yang ngegembelan, nggak mau diatur kan, mak bapaknya nggak bisa atur, jadi gembel, ditindik anting hidungnya kayak kebo, lepas naik angkot pakai celana, pakai anting, rambut dipang, gayanya tatoan biar sangar, serem, nggak mau diatur. Jadi begitu kalau nggak mau diatur. Makanya Islam itu suruh kita jadi orang yang teratur, harus sholat. Kalau nggak sholat bisa gila manusia. Orang-orang yang gila itu banyak yang nggak sholat. Jadi hidupnya cuma lihat aja pemandangan, lihat sore siang bolong melamun, nggak ada ibadah. Bayangin hidupnya jenuh. Coba kalau nggak sholat, nggak ibadah, hidup. Makanya tadi dalam Al-Quran apa dalilnya? Apa? Allah menciptakan manusia dan jin. Apa tadi? Wala apa? Wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budu. Supaya beribadah. Supaya apa beribadah itu? Supaya kita mendapatkan ketenangan. Habis sholat tenang nggak hidup kita? Damai nggak? Enak nggak habis sholat? Coba kalau nggak sholat, bandingin kalau nggak sholat, gelap gulita, terus bawaannya sumpek, kasar, keras, galak. Karena sama Tuhan aja melawan, apalagi sama orang. Begitu, makanya jadi kasar, keras, galak. Karena kalau nggak ibadah itu masa mudanya bengis. Iya, coba lihat orang-orang yang nggak sholat hidupnya, lihat aja, nggak usah berkomentar, lihat aja, akan tahu gimana mereka. Nanti sudah nangis-nangis bercurhat mereka, podcast ya, dulu masa mudanya bernakoba, bermain perempuan, mabok-mabokan. Nah itu karena nggak sholat, nggak ibadah waktu mudanya. Itu akhirnya curhat, masa mudanya yang seram, durjana. Makanya kalian tuh yang masih bagus ini jangan sampai ternodai hidupnya, jangan ikut-ikutan orang luar. Kita punya panutan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan anak pang, bukan pemain bola, bukan anak band, bukan pejabat, tapi kita ikut Nabi Muhammad. Selamat. Iya. Ya Ustaz, ya, lihat Ustaz ini ikut Nabi Muhammad, walaupun marah, walaupun senang, walaupun susah, tetap sholat. Akhirnya diberi petunjuk oleh Allah, jadilah orang sukses sekarang. Sama saya dulu seperti kalian, beliau juga sama seperti kalian, susah, nggak ada duit, uang masih dapat kalau dari orang tua. Tapi ada waktunya nanti kalian kaya, ada waktunya kalian sukses. Bener nggak Ustaz? Apa yang kata Habib itu? Ustaz udah sukses kan? Punya sekolahan, punya rakyat sendiri dia. Makanya apa kata guru itu? Insya Allah nggak ada yang buruk lah. Karena guru itu kan peneliti. Jadi ingat ya, yang cita-citanya jadi pemimpin daftar. Jadi pejabat, jadi PNS, jadi DPR kayak Ustadz Rizal ya, Ustadz Rizal. Menang tuh jadi DPR. Pede aja. Mau muka jelek
Yang penting kantongnya tebal. Ya, ya kan? Muka jelek yang penting beriman. Allah nggak lihat wujud kita. Kalau sudah kaya juga jadi mancung hidungnya, jadi putih wajahnya, ya kan? Jadi ganteng, bisa operasi. Iya, tapi nggak boleh merubah ciptaan. Kenapa nggak boleh merubah ciptaan? Dalam Islam nggak boleh hidung jadi mancung, muka jadi berubah. Nanti suaminya bingung, ini istri saya bukan? Padahal dia itu menikah karena istrinya wajahnya yang dulu, atau sebaliknya. Jadi yang sudah diberikan Allah itu insya Allah yang terbaik. Di Ustadz nanti kita makan, santri juga pada makan, sebentar lagi kita makan siang. Itu aja nasihat Habib. Yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Ya, ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hadis sahih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah Imam Syafi'i, ikutilah Nabi Muhammad. Bayangin itu Imam Syafi'i aja sampai bilang gitu, ikutilah Nabi Muhammad. Jadi kita punya panutan, kita punya apa, idola adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, jangan Jokowi, jangan. Idola Jokowi, manusia model apa itu? Idola kita Nabi Muhammad. Atau pemain bola jangan, tetap Nabi Muhammad. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, nanti akan seperti Nabi Muhammad, gaya kita, berjalan kita, beraninya. Iya. Tapi kalau ikut Pak Jokowi, ya itulah ceritanya. Kalau ditanya gimana, ya tanya situlah, saya nggak tahu kan gitu. Jangan deh ya. Makanya semuanya akan musnah, semuanya akan sirna, termasuk Nabi Muhammad juga meninggal, kita juga semuanya. Yang kekal itu hanya Allah. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita diberi hidayat, ya. Insya Allah kalian penerusnya, anak Nurul Iman, penerus adalah pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Anak Nurul Iman adalah pejabat-pejabat Indonesia. Anak Nurul Iman adalah DPR, gubernur, bupati, wali kota, camat Republik Indonesia. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salu sunnah ba'diyatal Jum'ah.